إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, malam ini kita berdialog dan tema yang akan kita bahas adalah mengenai takarrub ilallah. Jadi kata yang populer ini, dan agama itu sebenarnya kan bagaimana kita mengalami agama. Sekarang ilmu itu tidak lagi rahasia, apalagi dengan adanya artificial intelligence. Semua pertanyaan dijawab itu, baik masalah umum maupun masalah agama. Persoalannya bagaimana mempraktekannya, itu tinggal itu yang persoalannya. Kalau ilmu itu sekarang ini bukan lagi satu rahasia. Kalau kita bayangkan dulu, orang-orang dulu itu berburu itu, utamanya di Timur Tengah, harus melalui padang pasir, berhari-hari, berminggu, berbulan. Seperti ceritanya Ustaz itu tentang bagaimana perjalanannya Imam Syafi'i untuk berburu di Imam Malik itu memakan waktu 1 bulan ya, dari Mesir menuju Madinah. Jadi betapa susahnya itu mencari ilmu di saat itu. Sekarang ini kita tinggal klik saja. Apalagi dengan berkembangnya artificial intelligence. Nah ini. Nah sekarang ini kita bahas mengenai takarrub ilallah. Itu dari kata karaba. Karaba. Itu bermakna dekat. Takarrub berarti upaya mendekati. Takarrub ilallah, upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah pendekatan ini dalam artian utamanya pendekatan batiniah. Jadi ini sudah jadi bahasa Indonesia juga ini, kata karib ya. Sahabat karib artinya sahabat yang dekat. Nah, dekat kita. Ya. Kurban itu menjadi kata kerja. Jadi sebenarnya bukan korban. Kurban. Kalau korban itu victim ya, menjadi sasaran penderita. Tapi kalau kurban itu artinya pendekatan. Jadi kita menyembelih hewan itu adalah upaya pendekatan kepada Allah dan pendekatan kepada tetangga, pendekatan kepada sahabat, karena kita berbagi daging. Jadi pendekatan, itulah kurban. Nah. Sedangkan mukarrabun itu orang-orang yang didekatkan, mukarrabin, orang-orang yang didekatkan. Jadi dekat itu konotasinya bagus, tapi kadang-kadang juga negatif. Seperti dalam surat Al-Baqarah ini, ketika Allah telah menempatkan Adam dan Hawa di surga, di situ dikatakan, wa qulna ya Adam, dan kami berfirman kepada Adam, askun anta wa jajakal jannata, tinggallah kamu dengan istrimu di surga, wa kula, dan makanlah minha ragadan, makanlah di dalamnya sepuasmu, haitsu tumah, apa saja yang kamu kehendaki itu di surga. Tapi ada larangan, wala, jangan takrabah hadis sajarat, jangan dekati ini pohon, ada pohon yang ditunjuk itu, jangan dekati itu. Fatakunanna, maka kamu kalau kau dekati akan menjadi minaz zalimin. Zalim itu artinya sesuatu keadaan di mana tidak mempedulikan aturan-aturan, melampaui garis, melampaui batas. Itulah zalim, gelap dalam arti gelap tidak melihat aturan. Itu zalim itu, istilah zalim. Nah sekarang kita ini kan berdiskusi, bagaimana kita bisa memaknai ini kata takarrub ilallah. Itu yang ada di Quran. Kalau tasawuf tidak ada di Quran. Tetapi orang-orang tasawuf itu adalah orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah.
secara batiniah. Nah, pendekatan ini ada yang positif kalau kita kepada Allah atau kepada aturan, tapi ada larangan. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nah, ada yang mengatakan hanya dilarang mendekati. Tapi bagaimana melakukan? Bagaimana bisa melakukan kalau tidak dekat dulu? Dan itu menunjukkan bahwa la taqrabuz zina, kau tidak akan berdaya. Godaan lawan jenis itu sangat kuat. Apalagi kalau berada dalam kondisi berdua-duaan. Sangat sulit untuk mendekatkan diri kecuali Nabi Yusuf ya. Kecuali Yusuf itu. Tapi kita ini tidak yakin ini apa kita bisa lolos dalam sesuatu yang demikian. Nah, itu makanya la taqrab, jangan dekati. Ya. La taqrabus salata wa antum sukar. Jangan dekati salat sementara kamu mabuk. Karena dulu masih bisa mabuk, belum ada larangan minum khamar. Tapi kalau lagi mabuk jangan. Kenapa orang mabuk dalam salat? Karena dia tidak bisa konsentrasi, tidak menghayati. Kita sudah bahas di sini, yaitu bil lisan, bil qalbi. Kalbinya itu tidak ikut, hatinya tidak ikut. Ya. Hatta ta'lamu ma taqul, hingga kau paham apa yang kau ucapkan. Dan bagaimana dengan orang yang tidak mabuk tapi tidak paham orang apa yang ucapkan dalam salat utamanya. Utamanya Fatihah, itu Fatihah wajib. Kalau doa lain, kalau surah itu sunnah. Tapi alangkah bagusnya kalau kita paham maknanya. Apalagi kalau imam bagus bacaannya, maka kita akan hayat itu nikmat sekali. Nah, inilah kata taqarrub ilallah. Jadi kita berbagi sesuai pengalaman kita. Ya, karena agama itu adalah dialami, bukan diwacanakan, bukan didiskusikan saja, bukan diteorikan, tetapi dialami. Kita banyak melihat orang-orang yang berceramah, barangkali banyak mengajak kepada kebaikan di mata kita, tapi tiba-tiba melakukan sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Karena dia itulah istilahnya pakar agama, bukan praktisi agama. Ya. Kalau Rasulullah itu pakar agama dan praktisi agama. Ya mudah-mudahan kita ini, para ulama ini, usia lanjut masih aktif belajar. Kita berbagi tentang memaknai apa itu taqarrub ilallah, upaya pendekatan kepada Allah. Hadza faqat, syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berbagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini kita hadir di masjid dan berdialog tentang agama Islam. Agama Islam kaitannya dengan kehidupan kita di dunia ini menuju akhirat nanti. Tema kita mengenai taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat menarik karena ada kata mendekat. Sebelum kita mendekat, perlu kita menyadari dulu, memahami siapa yang kita dekati. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu sudah banyak menjelaskan tentang dirinya melalui ciptaan-ciptaannya, ya. Bumi, langit, dan apa yang ada di antaranya. Bagaimana planet-planet ini bergerak dan segala macam. Itu adalah ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat kauniyah, ya, ayat kauniyah. Ya. Jadi ini adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya. Lalu kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, diperlukan kesadaran dan pensadaran diri. Ya, karena pendekatan kita adalah pendekatan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Kalau kita melihat diri kita sendiri bahwa begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu langsung maupun tidak langsung, secara otomatis maupun tidak otomatis, maksudnya otomatis yang sudah melekat pada diri kita. Misalnya saja
kita sehat walafiat. Walaupun manusia di dunia ini tidak 100% sehat ya. Menurut data WHO hanya 75%, hanya 15% orang sehat di dunia ini. Ya, dari 2 miliar lebih penduduk dunia dan ada 10% yang sakit betul. Jadi seperti kita ini 75% sehat tapi ada tuh penyakit kita. Nah, itulah kita ini sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat fisik kita ini, mulai dari makanan yang masuk kemudian diolah di lambung, kemudian dari situ disebar ke seluruh badan kita. Lambung ini mencerna dan Allah sudah mengatur ini untuk otak, ini untuk darah, ini untuk tulang, ini untuk semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat mana lagi yang kita ingkari dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak ada lagi nikmat yang kita ingkari, kita syukuri semua ya. Makanya Allah selalu mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu bulan ya, bulan tertentu ya. Nah, inilah penyadaran yang perlu kita bangun bahwa setiap saat kita harus sadar akan pendekatan itu. Dengan cara bagaimana? Mungkin ibadah pasti. Kewajiban kita 5 kali. Kemudian kita tambah lagi dengan sunat-sunat segala macam. Kemudian setelah itu kita pendekatan lagi dengan zikir-zikir. Sesudah sholat kita berzikir dan segala macam. Nah, itulah cara-cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita sholat, telah kita diskusikan sini tentang bagaimana kita bisa fokus ataupun khusyuk ya, khusyuk. Nah, tidak mungkin 100% kita bisa dapat itu. Tetapi upaya kita adalah mengendalikan ketika kita keluar dari alam, saya istilahkan alam ibadah ya. Salat itu menurut pikiran saya itu satu alam di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam koridor tertentu. Apabila kita keluar dari situ, kita harus mampu mengendalikan untuk masuk lagi ke dalamnya. Nah, dengan cara seperti itu barangkali bisa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu juga disadari adalah kita senantiasa harus mengingat kematian. Nah, ini caranya juga untuk bisa kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita. Kalau kita banyak mengingat kematian, otomatis itu kita akan berbuat kebaikan-kebaikan untuk sebagai modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin sedikit dari saya sebagai penggambaran apa yang saya alami, dan teman-teman minta mungkin sesuai pengalaman dalam beribadah pasti kita berbeda ya. Walaupun dasar-dasarnya sama, tapi dalam pengalaman spiritual kita ya mungkin masing-masing punya pengalaman-pengalaman yang menarik ya. Barangkali bisa kita sebarluaskan di sini, sharing satu sama lain sehingga apa yang kita kehendaki dalam pertemuan ini sebagai satu cara untuk saling berbagi bisa tercapai. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.